kemarin sama kita nyalain mesin seperti biasa. Punya juga diperhatikan listrik. Mungkin kan kemarin masih ingat ya, kalau yang awal udah yang udah pernah sih pasti ingat sih. Yang udah makanan sehari-hari di Bibron kayak yang lain udah tahu, udah paham. Insya Allah. Sekarang diulang lagi biar lebih ingat. Sambil mengingat, kita ulang lagi yang pertama ya. Mas, kita di mana nih Mas? Barier. Mesin udah disinfektan kemarin sesudah pakai kalau yang lain itu sebenarnya langsung perwakilan aja sih macam. Tapi saya nanti sekali nanti kesana kan ya ini dari awal lagi kamu apa atau pertama udah posisi gini dia si mesin udah minta untuk disambungkan ke folder rasitnya juga ya. Sambil menunggu kita pasang PL-nya. Jadi biasa kita pasang yang merah dulu ya kayak kemarin. Kalau bisa gitu, biasanya kalau BL yang baru kan ini udah tertata rapi gitu, tinggal plastiknya buang jadi dia ngikutin gitu. Diharapkan jangan sampai ke lantai, walaupun ini masih tertutup sebenarnya kalau masih steril ada tutupnya nanti. Alangkah bagusnya jangan alir-aliran kemana gitu. Kalau kita biar nggak jatuh ini pasang aja nggak apa-apa. Kemudian yang ini juga tetap dirapikan biar nggak jatuh ke sana ya pasang aja gimana. Ini mah enggak, biar amannya di sini boleh gitu. Kemudian jangan sampai ini salah masang, ini jalurnya ke sini jangan sampai nyembrang ke sini, jadi harus posisinya ini dekat sini, berarti yang ini yang dikunci di sana ya. Langsung kita putar ini aja, hati-hati kejepit. Kemudian ini dilepas semua tempatnya, leparin boleh di mana aja lah, mestinya ini udah dipastikan digulung ya.
atur aja sampulnya ya. Ini diamankan ya. Gimana Mbak? Sudah terpasang mobilnya. Oke. Kemudian kita sel ya. Jangan sampai tertutup sama heparinnya. Buka, perhatikan di sana juga ada gravitasi. Kalau belum ini mah gini aja nggak apa-apa tuh ini. Enaknya gimana nanti ketemu. Nanti dia akan yang penting sampai sini kita stop. Atau biar cepat pakai tekanan boleh ya? Setelah itu nanti ada teknik yang udah kalau udah di ruangan kan, oh ternyata sekarang nggak bisa ditogengin loh, enak dipijitnya nggak apa-apa silakan. Saya bikin itu biar itu dulu gitu. Kayak ngisi ini kan kan. Nah, sekarang ini isi. Saya udah ngajarin untuk yang apa kita togengin aja dulu kan gitu. Dengan putaran gini. Ya kalau takut ini mah ya nanti saja lah gitu. Posisinya ditutup nanti masuk ke sana. Ya nanti mah kedepannya kalau udah lihat mah mau 200 juga mah enggak gitu. Kalau udah biasa. Ini emang pelan gitu. Gak apa-apa, pelan aja. Daripada kita basah-basahan jadi omongan. Ya tamat sampai sini. Kemudian setelah itu ini balikin buka. Tinggal ngisian ini aja nih. Ininya. Kira-kira sampai sini lah gitu. Sampai sini ya sedikit mungkin udara nggak terlalu banyak masuk ke membran gitu. Nah ini set. Nah ini nih aslinya. Ini siap-siap. Palingnya sedikit nggak apa-apa. Ya, sudahnya. Kemudian sudah kayak gini, mesin kan belum siap ya Pak ya. Tapi ini udah terisi. Mau nunggu ini udah siap juga nggak apa-apa, atau dipasang dulu nggak apa-apa. Yang penting jangan diringsin gitu, nanti bisa tinggal. Ganti saja dia risetnya yang rius. Ini riusnya yang manual pakai renalin. Kalau memang pakai renalin manual ada beberapa nggak pakai renatronnya. Sebelum disambung nggak apa-apa dibuang aja gitu. Misalkan gitu. Ini kan masih kayak gini nih Pak. Udah siap nih mau ini renalin. Sebenarnya sih langsung dipasang juga nggak apa-apa. Mau nyengatnya gitu. Ke kitanya tuh. Apalagi nggak pakai masker gitu. Jadi buang dimakan juga nggak apa-apa di sini. Ini dibuka berarti ngocor gitu. Dibuka nggak apa-apa. Bahkan ada yang buangan dulu belakang gitu. Jangan kok harum seruangan gitu. Pasti baunya ya seruangan ya. Tapi hati-hati kalau kayak gitu harus minimal 1000. Kemudian pasangan ini juga sudah terpasang. Rapikan, tinggal nunggu kondisi mesin siap. Ini lagi atas konduktiviti. Siap nanti ada kita disambungkan koplingnya ya. Sudah siap alhamdulillah. Kemudian kita pasang ininya, kita shoppingnya. Mau ini di sini juga ya, Pak. Enaknya gimana lah? Enaknya atau dari sini aja dulu naik biar dipegang yang ini. Boleh. Kita pasang. Ini juga pasang. Ini diusahakan jangan sampai melintir-melintir nggak rapi ya. Nggak rapi kan sambil gini sambil buka. Enaknya kemana sih selangnya gitu. Sudah terpasang kayak gini kan mau sakit ceritanya kan harus diginiin. Jadi bila mana kita masang ini rapi nggak kayak gini-ginian gitu. Pas di sini pas masang kayak gini gitu. Jadi bila
bila mana dipelintir ke sini dibalikin nggak kemana-mana gitu. Kemudian kita potong ya kan isi kompartemennya bisa. Nah, biar kelihatan keluar ke sini. Ini kan masuk dia ke sini ratakan. Nah, ini keluar. Sedikit juga udah hangat. Sudah hangat. Kita lakukan balikin lagi. Nah, kita lihatnya di sini aja ya, 500 aja dulu ya. Anggap saja 500. Kita sedikit nih tinggal dijalankan. 100 dulu silakan. Misalkan 200 silakan. Muncul seperti ini biarkan saja, abaikan. Bila mana kita pijit nggak apa-apa, tapi nanti bila mana dipijit dia kan ngetes selanjutnya, langkah selanjutnya. Nah, pada saat yang ngetes selanjutnya nggak mau diganggu sih mas ya. Di gini-gini kan nggak bisa muter ini. Dipijit-pijit nggak mau, dia pengen satu-satu ngetesnya. Jelas lah gitu. Jadi biarin aja. Kemudian nanti tinggal dibersihkan. Ayo benar. Kelihatan kalau yang jadi serta yang bisa juga kita nanti sini lihat. Kalau sudah biasa mau dinaikin ke silakan mau 200 malah amat sampai 300, tapi untuk kita belajarnya pelan-pelan aja lah ya, takut nanti kebablasan nanti darah lagi gitu. Nanti kalau kebiasaan no, bebas mau naik juga. Kalau kita di sini gitu, kalau di kita akhirnya kita ambil tengah-tengahnya dan mencari amannya. Jadi kita SOP-nya udah 200 aja ya, aman bisa nggak kebablasan, mesinnya juga kita mau sampai berusaha khawatir. Sebenarnya sambil kayak gini mau diisi juga silahkan gitu. Atau nanti juga nggak apa. Kalau sekarang diisi, kalau karena masih banyak isinya akan kosong lagi gitu. Nanti aja. Soalnya dulu sih. Sudah bersih. Sekarang ini nggak apa-apa. Masih ya. Kita sambungkan kemarin sampai sini ya. Ini biasanya ada 2 sambungannya. Simpan di belakang lagi. Mari kita lakukan sirkulasi. Bila mana kita memerlukan heparin seperti biasa dikasihnya di yang merah ya, yang latte. Di sini marin. Kalau nggak perlu nggak bisa. Kita lanjutkan si mesin itu ngetes dengan sendirinya. Pastikan ini sudah terbuka semua. Kalau seandainya ada air kesini mungkin gitu, karena memang sini kan karena kemarin kepake ya. Biasanya sih nggak lolos, tapi mudah-mudahan lolos. Ada sedikit yang masuk ke sini. Sampai sini kira-kira udah ya, alhamdulillah ya. Saya Berarti saat finishing kita lihat cairannya keluar saja. ya Nah itu stop. Dan bisa kita atur ya kayak gitu. sebenarnya bisa diprogram di sini. Kalau
apa biar aman mah lihat di sini aja. Mau 1.000 silakan, lanjut dikit lagi intinya gitu. Teruskan. Ya teruskan, karena biasanya dia laser yang terus kan minimal 1.000 misalkan gitu ya. Terus aja nggak apa-apa habis ya. Biasanya kalau awal-awal dari mesin itu setelannya sudah dari teknisi bahwa standar HD biasa gitu. Jadi kayak TV apa segala udah bisa dari awal. Jadi bila mana mesin itu udah mau dipakai lagi dia bisa ngasihnya sekian. Contohnya TV untuk penggunaan nanti dialisat ya dengan RO asin diklat itu kan atau nanti pilihnya berapa pengantar listriknya. Dia di sini udah diatur dengan sendirinya. Nanti kita lihat di program di sini. Nah ini kita tadi udah isi, biarin aja dulu ya. Nah, sekarang kita akan sebelum menyambung ke pasien kan di program dulu tuh. Saya akan jelaskan di sini mungkin yang dasar dulu lah gitu ya biar nggak pusingnya ya. Mungkin kalau yang udah biasa mah banyak program yang harus di ini ya gimana keperluan atau prosesnya. Nah untuk mesin ini udah posisi sudah siap. Pertama nanti kalau Bibron itu kita datanya boleh di sini diisi. Misalkan Tuan Ahmad atau Tuan Andi. Nah, ya huruf kapital boleh SH ini N Andi atau Ahmad. Oke lah. ID-nya 1 2 3. Sudah kayak gini udah siap ke mesin, tinggal mesin sudah siap, kondisi siap kayak gini udah stabil, ya udah siap dipakai. Pasien sudah di tempat tidur, udah ditimbang, dia naiknya berapa kilo kita tanya gitu. Biasanya pasien-pasien rutin itu lebih tahu dia naiknya, kemarin pulang 50 sekarang 52 berarti 2 kilo gitu ya. Jadi kita penarikan itu nggak biasa, kalau penarikan itu nggak pas 2 kilo gitu, 2 liter gitu. Kalau dia naiknya 2 kilo artinya apa? Bila mana pas kan dia untuk pulang HD-nya pengen 50 itu kadang-kala dia akan nambah kalau dipaskan. Tetapi kalau kitanya ditambahkan misalkan naik 2 kilo kita tarik 2 liter 2 kilo setengah gitu, lebihan setengah minimal gitu. Ada soal yang di lebihan ada yang 700 mili, ada yang 500 mili. Biasanya tarik 2,5. Artinya apa? Pasien pasti bingung gitu. Bahkan sesudah HD pun ada cairan fisiologis yang masuk ke pasien gitu. Artinya si mesin itu dorong bukan dengan hampal darah ya untuk memasukkan darah ke tubuh pasien. Pastilah ada air NaCl yang masuk gitu. Nah itu juga harus diperhitungkan. Jadi kurang lebih 500 mili dengan minum segelas 200 mili sama NaCl yang masuk ke tubuh itu sekitar 300-an kalau 500. Jadi bila mana dia pulang ditimbang itu pas nggak nyimpen gitu 2 liter, jadi 50 lagi misalnya. Atau pasien yang misalkan preheparin yang dari rawat inap dia ada pendarahan atau bahkan yang rutin juga, biar kita untuk memberikan tidak pakai heparin kan kita sistemnya kan bilas setiap jam, kita bilas biar tidak terjadinya clotting. Jadi dia akan bilas menjernihkan gitu. Nanti kelihatan kan, nanti bubble trap dia kelihatan oh tidak terjadi clotting dan tidak ada pembekuan. 100 taruhlah misalkan 5 jam. Jam kedua bilas lagi 100. Jam ke tiganya bilas lagi 100, sudah 300. Jam keempatnya udah naik ke jam 4 bilas lagi 100, udah 400 mil. Jam kelimanya nggak usah karena beres kan gitu. Jadi kita programnya berarti kan untuk pembilasnya itu kalau 5 jam itu 400. Jadi karena jam terakhir mah nggak usah kan beres gitu. Jadi kita lebihkan misalkan kalau misalkan dokter ada instruksi tarik 2 liter gitu, pasien preheparin ya jangan dipasin 2 liter. Nanti kalau seandainya pas 2 liter pas ditanya
Itu yang ketarik berapa Kang? Liter. Yang dibilas berapa? Sekian. Dapatnya berapa? Sekian. Kan suruh 2 liter. Kan gitu kan. Nanti kan yang penting dokter mungkin mintanya 2 lah. Jadi kita yang di lapangan sedikit mungkin bisa untuk memodifikasi. Nah, contohnya itu. Nah, sekarang kita mainkan di sini ke layar. Jadi di layar untuk mesin Vibron itu saya akan jelaskan sekilas saja kalau urutan ininya. Jadi bila mana nanti ke tempat kerja atau nanti praktek di sini atau di mana juga, nanti menu di sini ini hilang ya, posisi kayak gini kan hilang. Yang nampil itu cuma tekanan vena sama arteri. Kemudian ini ada putaran kidi yang ini 200 blood flow itu, jadi 200 mili per menit. Kemudian ini heparin karena belum diset masih 0. Kemudian ini yang bilas bolus. Nah ini untuk jarang kita pakai sih kita. Yang ini yang biasa kita kalau mau dipercepat itu ya, go back selection ya. Nah tanda orang ini nanti digunakan untuk memulai dan mengakhiri. Bila mana memulai sudah program itu pijit orang yang ini, artinya kata nanti di sini. Kemudian yang mata ini biarkan saja kita punya teknisi, karena itu untuk melihat si mesin ini gimana didesinfektan nggak, ada di sini teknisi. Kemudian yang putih merah ini untuk naikkan bubble trap, air yang ada di bubble trap ini misalkan terlalu penuh atau kurang nanti di sini. Nah yang tangan ini kita membuka yang layar ini. Nah, layar ini di sini ada natrium, coba Na itu natrium, kita ini. Natrium di mesin ini konduktivitinya 14,3, itu dari sananya. Jadi si mesin ini konduktivitinya 14,3 itu konduktivitinya. Kemudian big nut-nya 3,0. Udah dari sana diset dengan konduktifnya ini segini gitu. Suhunya rata-rata 37,0. Ya, rata-rata. Gimana nanti kita ngoperasikan, mau diturunkan silakan, mau 36,8 silakan, atau 36,5 silakan, tinggal nanti dipijit aja gimana maunya, ini sama juga. Kemudian yang ini yang dikatakan KIDI itu ya, atau dialysat flow itu ya, yang menarik mencampurkan antara Fordler sama asid itu dan RO itu di sini ngaturnya. Ini udah standar mesin rata-rata 500. Untuk HD kita ada biasa normal 4 sampai 5 jam itu. Tapi kalau seandainya kita kondisi pasiennya hemodinamiknya tidak stabil, mungkin mintanya sistem slide itu nanti ada ya, mungkin belajar kemarinnya. Nah di sini nanti dirubahnya di sini. Dia mintanya berapa? Biasanya pelan-pelan semuanya. Slide itu kan slow ya. Jadi kiri diturunkan, nanti putaran ini diturunkan, bahkan nanti natriumnya pengen naik jam pertama berapa, jam kedua berapa. Kalau di mikro kemarin kan untuk program natrium tadi ini ada kan. Jadi kalau di sana itu natrium yang sambil ini ya, dokter ikut. Jadi biar nyambung. Kalau di sana dok, natrium itu 139 dok. Kalau di sini itu 136 dok. Kalau Vibron. Jadi main untuk ini, untuk seandainya untuk propelling natrium, jadi nggak bisa naikkan seperti ini produk. Artinya mainnya conductivity. Conductivity 14,3 ini dengan natrium 136. Jadi kalau seandainya naikkan natrium pengen 140 jam pertama, kita mainnya naiknya di conductivity dong. Naikin aja. Misalkan tadinya 136 ini, pengen 140, berarti kan tambahan 4. Kita naikkan aja 4 di conductivity-nya. Nanti dia ngikutin di sini. Nanti kan ada kayak gini-gini. Nah itu yang tadi dokter. Tapi kita yang standar saja ya, siap. biar nyambung. Nanti nanya-nanya dokter ini belajar pas di sini natriumnya berapa gitu. Jadi di Vibron itu 136 dok. Kalau di mikro tuh lebih tinggi 139. Nah, di sana. Nah ini diantaranya ya. Nah kemudian udah paham di sini ada layar semacam gini. Nah, layar ini yang kita nanti program ke pasien. Pasien mau naik berapa? Oh, saya mah cina naik
ya cuma 3 liter katanya. Mangga tarik berapa bu? 3,5 weh. Oh enggak cenah, tong 3 pas-pasan cenah 37 aja. Nah di sini ultrafiltrasinya, volumenya kita mau berapa? Taruh tariknya 37. Mau main di sini silakan gini, ya cuma lama gitu. Mangga gitu ya. Atau biar cepet di sini aja set yang ini 3700 karena mili. Nah kalau di mikro kan liter tuh satuannya jadi beda, awas hati-hati. Nah segini baru kalau kayak gini langsung oke. Nah, ditariknya 3 liter 700. Berapa jam? 5 jam ya biasa rata-rata Pak Bu. Aduh Kang cenah saya mah dari rumah jauh cenah nu nganter nongke sok ini cenah cuma cenah lamun 4 jam aja ya nggak apa-apa. Itu apa sih, cuma kita udah semua ya. Ada aja sih ya dok ya yang nggak mau 5 jam juga bahkan 4 jam setengah kan taruh ini 4 jam. Kalau seandainya 5 jam kita pijit di sininya biasa, mau naikin ini juga sama nggak apa-apa, ini nurunkan boleh atau lebih cepat di sini 5.0. Kemudian sudah layaran ini terapi time. Nah di sini ada ultrafiltrasi profiling. Nah kalau di Nipro mah kemarin belajarnya ya seperti gitu lah dok ya, bayangannya punya. Nah kalau ini nanti di sini mau profiling, ya pijit lagi aja. Gitu. Maunya berapa? Ini si mesin ini berapa? Ya ini kan di set kan berapa jam tadi itu ya? 5. Berapa dok? 5 jam. 5 jam ya. Nanti kita maunya gimana? Ini HD nih, ini nggak diapa-apain, HD rata, flat. Bahkan ada resep SQHD, ini di bawahnya, tinggal pijit aja. Mau jam berapa SQHD-nya? Gimana kondisi pasien sih biasanya dok ya? Tapi kita kadang-kala sok dibalikin lagi ke dokter mau gimana SQHD mau jam berapa? Nanti kita nyarinya di layar sini, gitu. Misalkan ini pijit. Mau jam berapa? Ini bisa dirubah-rubah, bisa dipindah-pindah, tinggal oke gitu. Kalau ada yang biasa kan kayak gini. Kalau kayak kemarin kan jam 1 kan harus 0 misalkan ya. Ya ini tinggal gini aja diturunin. Langsung sentuh ya? Ya sentuh 0 jam pertama. Ini satu bariernya berapa? Ini berapa menit? Setengah jam. Nah, gini. Jadi satu kotak ini, satu step ya, kotak ini itu setengah jam katanya. Jadi ya sejamnya 2 kotak itu. Sejam 2 kotak. Kalau dokter minta, oh kan jam pertama jam pengen 0 ya silakan aja tinggal di program di 00 kan ininya kan jam pertama. Ya biar cepat misalkan ini nih pijit, ini kan 17 tuh ada angkanya 60. Pijit ini nggak apa kosongin aja. Atau lebih cepat di sini nggak apa-apa. 0 kan lah. Oh, ya 0 lah gitu lah. 0 kan pas. Atau ini yang keduanya, kotak yang kedua mau pakai tangan juga silakan kayak gini, cuma kadang-kala kita nggak ini ya apa sih dok ya. Tuh, ini naik kan gimana maunya ini. Oh, ternyata ini yang kotak ini pengennya 0 lagi ya nggak apa-apa sih pijit lagi aja ini 0 ini juga 0 kayaknya. Oh berubah lagi. Nah, berubah lagi seperti gini gitu, gimana maunya. Ternyata yang ini jam keduanya apa gitu misalkan yang ini ya nggak apa-apa. SQHD atau gimana nanti mengoperasikannya di sini layarnya ya teh ya. Sekarang gini aja lah, karena bawa tahu untuk mengatur itu di sini gitu ya. Ada sedikit paham. Saya balikin lagi nih jelas ya untuk profil. Kemudian UF minimal itu ya udah bisa dari mesin kan. Kemudian yang after kelebihan ini rata-ratanya 4.000 ini dari mesin, nggak mungkin rata-rata 4.000 rata-ratanya, berarti ditarik berapa liter tuh. Iya wong ditarik dalam 4 jam naik 4 liter berarti rata-rata 1.000. Kalau ini rata-rata tapi udah di set gitu ya. Kemudian yang ini udah jelas ke sini, kita lari ke sini
Ini rem yang di program di mesin itu TMP-nya kepekatannya naik turun di sini. Ini data-data yang di sini ya amannya di 100 saja. Jadi naik turunnya 100. Ini kondisi ini 500 biar aman. Ini ring iana udah di set dari sana biar aman. Untuk ininya nih. Nah, untuk ininya nih. Ring ininya. Ya maksudnya itu sudah diatur itu aman. Dari mesin. Kemudian yang ini yang program-program ini ada feeling depret rata-rata ini volume 700 yang tadi pengen kayak gini kan 700 itu tuh yang kemarin tanya itu ya kering sih. ya kalau misalkan di 100 nggak apa-apa lah bebas lah itu. Kalau misalkan dia 700 berhenti dengan sendirinya gitu aman 700 mah seandainya di racing kita kan minimal 500 kalau kita memperhatikan di gelas ukur 500 kan diukur berarti kan 500 ya jadi 200 di BL gitu aman 700. Kemudian racingnya rata-rata ini udah di program dari saya lihat ya lihatnya 500 ya katanya ini 10 menit kebetulan kalau nariknya segini ini gede-gede pisan sih biasanya kemarin tuh berapa ratus nih ini gede-gede pisannya ini oke terus ini bisa di nol kanan nggak bisa atau bahkan misalkan 500 juga tapi si waktunya 10 menit waktunya dikurangi itu sebenarnya udah mentok minimal ini kayaknya ini udah teknisnya udah segini jadi dengan racingnya muter-muter seperti gini dia nyedot dengan 500 itu cukup lah cukup 10 menit lah cukup gitu katanya ya tertutup itu kemudian ini rata-rata segini sudah kita selanjutnya kemudian yang ini tadi ya sekarang yang ini nih gambar spare nah ini tuh heparin biasanya yang heparin itu pasien heparin standar katanya waktu cucinya 5 jam kayak ini kan 5 jam kita di sini stopnya pas mau gimana rata-rata heparin biasanya rata-rata 1 jam mau beres kan udah beres tuh ada stop ya nah di sini berarti heparin stop pada waktu 1 jam lagi 1.0. Nah ini bolusnya rata-rata 1 cc mili nih kalau pengen dibolos dipijit tapi jarang dipakai tapi kalau dinolkan juga nggak apa-apa kalau dibiarkan juga nggak apa-apa dia akan mendorongnya segini semili gitu mili kalau dibolus ini heparin bolus ceritanya rata-rata kemudian heparin rata-ratanya kita gimana maunya kita kalau kita misalkan berapa jam ya taruhlah 5 jam mau bikinnya gimana gitu kan kemarin udah belajar mungkin ya udah belajar tapi di waktu di teori ya seperti gitu ya nah ini prakteknya terserah sih itu bener nama banyak cara kalau 5 jam pokoknya 4 jam itu udah habis gitu kan sepetnya mau yang mana mau 50 cc mau 25 mau 10 kalau seandainya kita pakainya yang 10 nah karena memang PMAP di sini hasilnya 10 gitu jadi ya gimana caranya si sepet ini bisa dipakai untuk heparin nah ini 10 cc taruhlah kita berarti lamun misalkan 4 jam rata-rata seliter gitu ya 1.000 karena per jamnya 1.000 berapa cc gitu tinggal mengoperasikan aja taruhlah 8 lah ya dok ya misalkan 8 mangga gitu berarti 2 cc 4 kali ya nah 2 cc ininya si heparin yang kita buat di sini itu 4.000 ya dok bener ya? Ya. 4.000 jadi dia dalam 2 cc itu dia 1.000 tinggal kita set jadi di sininya kalau kita itu 2 cc ya dok ya mau dari sini mangga ngerobahna gitu 2 cc berarti 2.0 oke atau dari sini naik turun boleh nah, ini 2 cc kemudian setelah itu bebas tidak ngituin merek ya nanti jangan lupa banyak kejadian itu barangkali dokter itu lihatlah Bibron itu apakah sudah dirubah belum kenapa karena kok sejam lagi atau sejam setengah lagi heparin masih banyak atau gimana biasanya kayak gini nggak diperhatikan sharing tipenya mau apa saya pijit di sini banyak pilihan
Mereknya sih terserah siapa aja ya, cuma kalau kita pakai 10 cc janganlah yang 30 cc kayak barusan ini ya kan, kita cari yang 10 ada enggak gitu, kita naikin turun di sini. Nah ini 20 mili, ini 30, ini 30 sama Fresenius, ini merek kayak gini ya. Kemudian ada lagi merek ini, nah ini 10 apa walaupun kita merek kayak gitu tapi 10 mili gitu baru oke, muncul lah 10 mili, pasanglah nanti heparin di tempatnya kan gitu. Kita bikin 8 di sini dan kita pasang, kalau bakar pasang seolah ada airnya ya. Kita pasang di sini, tarik, belokin, ke atasin. Kira-kira udah siap, ke sini udah siap ya. Ya sudah, baru ini udah set, tutup dulu atau buka juga nggak apa-apa, ini udara tutup. Nah ini heparin ya, ini bila mana pasiennya nggak ada pendarahan ya, anggap saja ini heparin standar. Kemudian yang ini yang gambar kayak ginian, itu kalau di Vibron itu untuk bolus bila mana pasien hipotensi, atau bahkan yang preheparinnya kalau dibilas tuh biar kita nggak lupa bolak-balik sana sini, nanti pas terakhir kita lihat berapa cc sih yang masuk ke tubuh pasien tuh, jadi ingat kita lihat tinggal buka di sini yang gambar ini tuh. Jadi nanti kita mau berapa bilasnya, misalkan 200 ya tinggal 200 tambah, atau 150 oke. Nanti dia pijit setar, nanti dia ngitung jumlahnya ada di sini, nanti muncul di sini jumlahnya berapa seperti itu ya. Kemudian balik lagi ke sini, ini single needle jarang dipakai sih kita mah, yang satu jarum kata jarang ya, jarang dipakai. Kemudian ini apa nih, nah ini bagiannya, ini bagian isi lah. Kalau ini waktu nggak apa-apa kalau mau misalkan mau nyoba ini kata perpi, kalau seandainya ada penelitian atau misalnya kata perpi ada di sini ya. Cuma ini nggak mau jalan kalau ini ya. Kemudian yang gambar ini cairan ini nih katanya nih, sama kan gambarnya di tengah-tengah habis ya ini aja pijitnya. Nanti oke gitu. Nanti dia set habis katanya baru gitu. Enggak. Nah, biasanya kalau produsen borong-borong dari sana jam oh ya cek. Nah, seandainya pengen ngosong kan di sini nyarinya. Kemudian yang kuning ini untuk apa nih? Untuk buku nih, oh, nama. Kemudian ini gambar tang gitu, teknisi lah bagian apa. Nah. Kemudian ini buat ini lap, jadi bila mana dialisisnya sudah mulai ada darah berceceran di sini atau kotoran, atau pengen ngelap nih biar nggak kepijit lain-lain gitu, ini bisa pijit nanti ke sini nggak gitu. Waktunya ada dia sebelum habis dia masih punya apa. Jadi jangan takut misalkan ini ya pasti kepijit-pijit ya yang lain juga gitu ya. Nah, seperti itu. Ini layar tampilan untuk biasa dulu, nanti kita untuk yang lainnya nanti bertahap. Jadi untuk menarikan bila mana pasien udah siap itu di yang ini ditarik 3 liter 700, waktunya 5 jam, pasiennya preheparin standar, kita buka di sini sudah dia 1 jam mau beres, nanti stop, kita bikin di sini 8 cc. Jadi dia ngitung per jamnya 2 cc, jadi 4 jam habis ya. Ini kita bikin berapa sudah. Kemudian setelah udah siap kayak gini, baru kita mau memulai nih, sudah akses di masukkan, nanti kita belajar nyambungnya. Nah kalau mau nyambung
pijit ini ya. Nah, artinya dia menampilkan lagi bener nggak sih yang tadi kita programnya kayak gini. Tadi kan 3.700 5 jam kayak gini Fitnat ini udah stabil. Kalau sudah ya dianggap bener ya, kalau belum mah cancel aja gitu ya, pengen dirubah mah. Kalau misalnya udah siap ya tinggal oke aja, mesin akan berhenti. Nah setelah mijit ini langsung kita konsentrasi ke NaCl. Jadi di klaim itu ada 3, langsung mati kayak gini. Ingat-ingat konsentrasinya 1, 2 yang biru selalu dekatkan, 3 NaCl. Sama yang di atasnya tetap NaCl 3, 4 yang ini lagi kan. Jadi NaCl ini kunci dulu. Kalau sudah posisi tadi ngetel ya. Jadi kalau seandainya nggak langsung kayak ditutup kayak gitu, sok sambung aja, nggak taunya NaCl. Nah, kemudian sudah seperti gini, baru ini sambungan ke sini. Taruhlah ini pasang sudah diakses ya. Nah kita di sini ada inletnya. Kalau ini udah di alasnya, di alas sini. Ini maaf. Nah syukurnya juga lebih nyaman dideketin. Kalau nyambung kalau di ruangan kan kayak gini tuh rata-rata. Ini kuasa di sini, ini mat, ini gelas ukur makan. Taruh dulu gini, ya kan? Ya rata-rata gitu kan ya. Nah kalah mana? Kalau saya mah jangan dulu lah, mendingan gini aja tenang. Kalau kayak gini sok nempel kemana aja ini, nih yang kanannya. Yang ini nempel kemana aja takutnya. Mendingan kalau saya jauh mah ya sambung aja. Ini kan biasa ada tutupnya tuh, kondisi kayak gini tuh biasanya gini. Selalu. Ini kan dibuang ya. Nah kayak gini. Jadi bila mana yang dicopot, nggak apa-apa tutup aja takut ini mah. Baru kita sambungan ke inlet kan. Ini inlet. Biasanya di alas di sini tang. Inlet. Kayak kasa ini. Kita ambil ada kasa biasa disiapin di potes. Tujuannya barangkali nggak kayak gini, sok kadang-kala yang udah pengalaman pada netes ke mana-mana gitu. Ya biar aman maksudnya gini. Bisa dipakai untuk alas saja. Seandainya tengah netes juga gitu, biar jaga-jaga. Nah kemudian udah buka kayak gini, langsung kita sambung. Ini kan pasti di plaster ya. Ini udah sambung, ini turunkan, nggak apa-apa belum dijalankan, nggak apa-apa kok. Ini terakhir mah jangan takut ini nanti muncrat mau dijalankan. Jadi satu-satu aja. Baru dibukakan ininya, ini dibuka, yang ini di, nah ini yang untuk inlet yang ada pesannya. Kemudian setelah udah tersambung ini baru pijit ininya. Biasanya kalau Bipro sih awalnya 100 dengan sendirinya 100 gitu. Kalau Nipro itu gimana, kita kalau kita belum diturunkan itu gede 200. Kalau ini 100 awal. Pijit biasa muter. Nah, ini heparin. Kenapa heparin? Heparin belum ngepas, dia minta. Artinya ada heparin. Ngapa Pak? Nah, kita dibenerin heparin emang udara sih ya. Kita nanti dibikin aja lah pakai ini. Jadi lamun bener ininya. Nah setelah jalankan gini, sebelum jalan biar nggak bunyi, ini kan saya sengaja biarkan sebelum jalankan gini biar nggak ribut gitu. Kayak juga nggak apa-apa sih, nanti kan muter lagi. Tapi nanti ribut gitu. Nah kita kan nyari enaknya bunyi lah, nanti bunyi bentar lagi. Nah kita ini kayak gini-gini yang tadi kebuka tutup sensornya 1, 2, 3. Jadi sebelum ini tutup semua kayak gini biar nggak ribut biasanya. Bunyinya karena Sensornya sekarang ditutup sensor ya, sensor diam. Sensor sekarang penanya masih di situ, ngeplos kan bunyi kan gitu. Nah, taruhlah ini udah dijalankan, darat udah merah ke sini, ke dialiser mampir apa segala,
Nah kalau Bibron udah sampai sini berhenti dengan sendirinya, berhenti bunyi alarm seperti gini, misalkan di sini darah gitu. Jadi nggak kebablasan kayak Nipro gitu. Kalau Nipro kan rata-rata di setnya kan nggak dipasang tuh, biasanya langsung gitu. Nah kalau sudah nih, ya, kalau ini tidak berbareng juga nggak apa-apa, karena dia udah dijepit di sini dong. Kalau Nikroma kan harus bareng ya, jangan ditutup sama ini. Iya. Karena si ininya nggak jepit kok. Iya. Kalau ini jepit jadi aman, jadi Diganti tangan. betul. Jadi si air di sini tuh diem, gitu. Nggak ada udara. Nah, setelah itu disambung yang outletnya. Tetap ini nanti pakai ini ambil ada tempatnya. Ya. Biasanya nanti kita potesnya dulu siapin lagi. Nah ini taruh mah di mana aja. Kita nanti dipak. Kemudian ini sambung. Nanti mah kalau udah di lapangannya posisi kayak gini tuh diharapkan jangan sampai banyak udara ya ke dalam. Gimana caranya gitu kan? Itu mah mau ininya ditekan silakan gitu, nanti kan dia kan normal tuh. Atau misalkan kita buka dulu aja ininya tapi dicubit ininya silakan, tapi awas muncrat gitu kayak ini nih. Tuh, kan muncrat kan kayak darah kan gitu, hati-hati. Sama kamu kalau itu kan sok gede sambung lah. Kemudian setelah itu sudah dianggap udah semua terbuka, jalanin ininya dibuka, ini buka, yang ini buka. Dia minta bypass 2 menit. Nah ini dibiarkan 2 menit juga nggak apa-apa Pak. Nanti kalau udah mulai kan katanya ini di atas ya, selalu di atas ini. Kalau udah mulai yang merah di atas, kemudian dirapikan. Nah, dibiarkan juga kayak gini nggak apa-apa, nunggu 2 menit katanya. Tetapi kalau biar cepat biasanya pijit biar cepat, biar warna ininya tuh kayak yang lain warna hijau. Pijit yang ini warna ini dialisis, nggak dipijit juga nggak apa-apa, aman. Kalau Bipro itu kita lupa mijit tinggal aja beres gitu, aman nanti juga kita sendiri. Kalau Nipro ditinggal ya udah aja muter. nggak dialisis. Nah ini sudah